Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue masih terkait dengan manajer Manchester United. Kali ini gue ada semacam kayak teori ringan amatiran ya. Sebenarnya ada apa kok bisa sampai berlarut-larut ini kepastian mengenai posisi manajer atau pelatih head coach dari Manchester United musim depan. Karena kabarnya kan tidak ada posisi manajer lagi head coach. Apapun itu, gue pernah sampaikan berkali-kali kalau gue curiga situasi perubahan manajerial di Chelsea yang membuat Ineos yang kabarnya sudah memberikan lampu hijau kepada Erik ten Hag untuk terus berlanjut musim depan, ini berubah dengan akhirnya situasi tidak pasti seperti ini ya. Gue curiga karena memang perubahan tersebut kok kayaknya terjadi setelah Mauricio Pochettino tidak lagi di Chelsea, dan ketika Chelsea lebih tepatnya juga mencari beberapa kandidat menggantikan Mauricio Pochettino. Tadinya gue berpikir mungkin seorang Mauricio Pochettino lah yang diharapkan oleh Ineos. Tadinya gue berpikir seperti itu. Tapi kalaupun memang iya, kenapa kok tidak ada pemberitaan atau sampai dengan sejauh ini belum ada pemberitaan komunikasi yang dilakukan pihak Ineos dengan Mauricio Pochettino. Sampai dengan video ini gue bikin, gue belum ada berita tersebut ya. Beda misalnya dengan Thomas Tuchel, beda misalnya kalau dengan Kieran McKenna ya, yang memang informasi tersebut ada. Tapi nama Mauricio Pochettino ini disebutkan ada di daftar, tapi pembicaraan secara konkret tidak pernah dilakukan. Dari situ gue berpikir, jangan-jangan memang bukan Mauricio Pochettino sebenarnya yang diharapkan oleh Ineos ya. Dan Mauricio Pochettino sendiri pun yang walaupun sempat menjadi kandidat pelatih Manchester United atau manajer Manchester United 2 musim lalu, yang akhirnya tidak dipilih ya karena lebih condong ke Erik ten Hag. Ini kan unsur yang pada saat itu ikut menentukan posisi Mauricio Pochettino tidak jadi ke Manchester United kan masih ada di Manchester United. Siapa itu? Yes, Glazer. Glazer seperti diinformasikan memang sangat terlibat di perekrutan Erik ten Hag. Ada wawancara, ada interview maksud gue ya. Di samping juga ya tentu saja Richard Arnold, John Murtough dan lain-lain. Ini ikut di proses tersebut. Tapi akhirnya memutuskan tidak mengambil Mauricio Pochettino dan Erik ten Hag yang di kontrak. Dari situ gue berpikir mungkin mereka juga tidak akan mengambil Mauricio Pochettino gitu. Lalu kalau memang bukan Mauricio Pochettino, lalu siapa dong sebenarnya yang membuat situasi ini menjadi tidak pasti ya di keadaan manajer Manchester United atau pelatih Manchester United untuk musim depan? Ada informasi ya yang gue baca dari misalnya Manchester Evening News dan juga ada media lain ya. Sebentar, gue masih berusaha untuk mencari ini yang kurang lebih menyebutkan kalau bagaimana dari Rob Dawson ESPN yang menyebutkan kalau bagaimana posisi struktur di Manchester United ini kan akan berubah nih. Musim depan ada sporting director, ada technical director, di mana mereka memiliki peran yang besar nih terkait dengan situasi yang sebelumnya banyak dipegang langsung oleh manajer Manchester United. Salah satu hal terbesar dari hal tersebut adalah rekrutmen, di mana sporting director Dan Ashworth dan juga Jason Wilcox ini akan memiliki power yang besar di rekrutmen Manchester United. Bahkan sudah sempat ada daftar itu kan ya, bagaimana pelatih nanti hanya akan memberikan posisi, lalu sporting director yang akan memberikan 3 opsi nama. Kesimpulan gue adalah Manchester United dengan manajemen barunya ini membutuhkan orang yang dalam tanda kutip nurut dengan struktur baru. Dalam hal ini adalah Dan Ashworth yang akan diberikan power mungkin lebih besar daripada manajer. Nah, kalau melihat nama-nama yang selama ini beredar, De Zerbi, gue pikir De Zerbi salah satu alasan yang gue curigai, gue asumsikan dan beberapa kali gue ikuti misalnya dari channel lain ataupun juga dari hal yang gue baca ya, memang De Zerbi ini meminta power yang besar juga di Brighton. Akhirnya tidak sepakat dan selesai. Thomas Tuchel jelas di Chelsea, di Bayern Munchen, dia menginginkan ada power. Mauricio Pochettino jelas, Mauricio Pochettino ingin punya preferensi, dia ingin dilibatkan juga dalam hal misalnya rekrutmen.
Dan ini sudah terjadi bukan hanya di Chelsea misalnya, tapi juga di Tottenham Hotspur, ya kan. Dia ingin ada peran yang besar juga. Erik ten Hag sendiri disebutkan memang di kontraknya yang dibuat waktu zamannya Richard Arnold dan juga John Murtough ini kan meminta ada veto di proses transfer dari Manchester United, dan besar kemungkinan hal inilah yang akhirnya menjadi tarik ulur nih antara Erik ten Hag sendiri dengan manajemen Manchester United. Lalu balik lagi nih ke permasalahan awal. Lalu sebenarnya siapa nih manajer yang diincar oleh Manchester United? Gua curiga sebenarnya yang diincar itu adalah Kieran McKenna secara ringan amatiran. Kenapa Kieran McKenna? Karena dia sosok yang dilihat mungkin lebih pas untuk profil sebagai head coach. Dia masih muda. Dia dianggap tidak akan menyulitkan kinerja Dan Ashworth dan juga Jason Wilcox, dalam arti ya nurut-nurut saja ya dengan berbagai kebijakan, aksi-aksi maupun juga rencana untuk Manchester United jangka menengah dan juga jangka panjang, sehingga dengan posisi head coach dia akan lebih ya mengatur urusan dari satu pertandingan ke pertandingan lain secara lebih detail. Kenapa gue curigai seperti itu? Masih ada kaitannya dengan Chelsea. Ketika Chelsea mencari ganti, Kieran McKenna menjadi salah satu kandidatnya. Bahkan Kieran McKenna juga disebutkan sudah didekati juga. Ada pembicaraan dilakukan perwakilan Kieran McKenna dengan Manchester United. Namun akhirnya Kieran McKenna, Brighton pun juga kabarnya mengincarkan Kieran McKenna. Lihat, mereka tidak ingin De Zerbi, mereka selesai dengan De Zerbi, lalu mereka yang mendatangkan Kieran McKenna. Chelsea juga demikian, mereka butuh nampaknya yang head coach, sehingga Enzo Maresca yang sekarang didatangkan di Chelsea. Ini sekali lagi teori gue, asumsi gue bisa salah ya. Dan Manchester United pun sebenarnya juga berharap seperti itu dengan sosok Kieran McKenna ini. Namun Kieran McKenna tidak sepakat dengan Chelsea, tidak setuju dengan Brighton dan juga dengan Manchester United. Nah, ketika Kieran McKenna ini lepas, terjadilah kekacauan ini. Kieran McKenna memilih untuk tetap di Ipswich. Manchester United yang sudah dalam tanda kutip terlanjur ya melakukan pembicaraan, akhirnya ya berlanjutlah sampai situasi tidak pasti ini. Dan tidak pasti juga sebenarnya yang diincar, yang dimau oleh Ineos ini apa. Dan ini menurut gue harus mereka tentukan dulu gitu loh. Karena ini tidak situasi yang tidak mengenakan bagi fans misalnya ya. Karena oke, ada beberapa yang tidak sabar ingin mengetahui kejelasan terkait dengan berita ini. Tapi secara spesifik bagi Erik ten Hag pun juga ini bukan sesuatu yang bikin nyaman untuk bekerja. Sekalipun dia nanti akan dipilih untuk musim depan bersama Manchester United, dia sangat wajar ketika dia akan merasa gue ini sebenarnya disupport atau tidak. Dan tidak mungkin pelatih di zaman modern sepak bola seperti ini ya tidak ada sinergi yang bagus dengan manajemen di atasnya, jelas pasti akan gagal. Dan kalau itu memang yang akan terjadi, kenapa tidak diakhiri saja dari awal oleh Ineos menurut gue? Dengan ya sudah, dengan konsekuensi misalnya mencari calon lain yang bukan masuk kriteria utama dari Ineos. Menurut gue ya ini salah satu hal yang harus diambil. Bayern Munchen misalnya, mereka berani mengambil resiko tersebut. Kendati pun ya dengan Vincent Kompany banyak juga tanda tanya ya kan. Tapi ya mereka tahu etis, mereka tahu situasi dengan tidak memberikan ketidakpastian tersebut ya kepada misalnya Thomas Tuchel, ini bukan hal yang sehat juga bagi klub, bagi dressing room, bagi para pemain, termasuk juga komponen-komponen staf kepelatihan. Sehingga mereka berani mengambil resiko dengan Vincent Kompany. Mungkin nanti ketika berhasil tentu saja akan mereka lanjutkan, tapi ketika tidak berhasil mereka akan mencari gantinya, plan B, plan C dan lain-lain. Dan gue pikir harusnya Ineos pun juga melakukan hal yang sama. Bahwasanya kalau seandainya memang asumsi gue benar, ya inilah resiko mereka ingin mengejar sebuah nama ya. Tapi ketika nama itu lepas ya, dengan cara mereka harusnya sudah menghentikan dulu status dari Erik ten Hag. Dalam hal ini dipecat. Menurut gue itu lebih apa ya? Lebih etis, jelas nomor satu. Nomor dua ya lebih jelas juga bagi situasi banyak pihak di Manchester United. Ya sekarang kita lihat akan seperti apa nih situasi dengan manajer dari Manchester United. Salah satu hal yang pasti adalah tidak ada atau belum ada kabar resmi ya kan dari klub terkait dengan hal ini. Dan apakah akan ada kabar resmi tersebut, ini juga hal yang pastinya akan dinantikan ya. Karena kalau kabar resmi ini tidak muncul dari Ineos, menurut gua
seperti yang Sobat Football United beberapa kali ungkapkan ya, bahwa ini Glazer 2.0 dalam hal komunikasi mungkin iya, karena Glazer sepanjang 10-11 tahun belakangan ini sangat jarang melakukan komunikasi terbuka jelas kepada fans. Sering sekali fans itu mendapatkan informasi dari media, yang tentu saja akan lebih bagus kalau memang ada situasi komunikasi resmi dari Manchester United ya, terkait dengan misalnya status atau situasi manajer dari Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United dengan teori asumsi gua tadi, bahwa nampaknya Ineos tuh tadinya mereka mengincar Kieran McKenna? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Oh ya, sekali lagi nih, terlepas kompetensi dari Kieran McKenna apakah bagus atau tidak, enggak, gue nggak ke arah sana, tapi memang sebenarnya ini yang diincar gitu loh. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Sepakat tidak sepakat? Silahkan drop di kolom komen secara sopan ya. Seperti biasa, gue doakan semoga Sobat Football United sekeluarga dilindungi oleh Allah ya. Aman selalu, jauh dari bahaya, sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah rezekinya, dan lancar-lancar terus usaha positifnya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.